The world sees, the world records cultural and historical heritage of Minangkabau. Museum Aditya Warman adalah museum budaya Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada 16 Maret 1977 dengan mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. The Aditya Warman Museum is a cultural museum for the province of West Sumatra, located in the city of Padang. This museum was inaugurated on March 16, 1977, taking the big name of one of the kings of Malayapura in the 14th century, Aditya Warman, who was a contemporary of the Majapahit Empire. This museum has the nickname Taman Mini ala West Sumatra. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang bernama Rumah Bagonjong atau Bahanjuang. As a cultural museum, the Aditya Warman Museum stores and preserves historical objects such as the Minangkabau cultural heritage and its surroundings, along with several national cultural heritage. One of them is a building with Minang architecture named Rumah Bagonjong or Baanjuang. Ini adalah patung Bagindo Aziz Khan yang mana dibuat dan diresmikan pada tahun 1973 oleh Bapak Hasan Basridurin. Pada waktu itu Bapak Hasan Basridurin adalah wali kota Padang. Dan ini adalah cikal bakal dan awal mulanya Museum Aditya Warman mulai dibuat. Nah, karena pada waktu itu ada kunjungan dari Direktorat Permusiuman, yakni rombongan Pak Ames Targa berbicara dengan Pak Wali Kota serta Pak Gubernur pada waktu itu adalah Harun Zain. Mereka berbicara tentang perlu adanya museum untuk membentuk pembentukan karakter dan identitas serta menjaga masyarakat atau generasi muda kehilangan informasi pengetahuan tentang budayanya sendiri. Lalu sepakatlah mereka, pemerintah Kota Padang waktu itu Pak Hasan Basridurin, untuk menyerahkan lapangan perjuangan, lapangan Tugu Perjuangan untuk dijadikan sebagai lahan dibuat museum. Ini adalah Tugu Pahlawan, Monumen Pahlawan Taman Sari yang berasal dari Sumatera Barat. Ini dibuat pada tahun 2017, diresmikan pada tahun 2017 antara kerjasama yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat dengan Yayasan Adabiah. Jadi dapat dilihat di sini nama-nama pahlawannya seperti Bapak Abdul Halim almarhum, Pak Ilyas Yakub, Ibu Rasuna Said, Tuanku Imam Bonjol, lalu ada Muhammad Nasir, lalu ada Abdul Muiz, Bagindo Aziz Khan, serta kalau kita lihat di sana pahlawan yang lain seperti Pak Adnan Kapau Gani, Hamka, lalu ada Tan Malaka, lalu ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, lalu ada Bapak Haji Agus Salim, ada Pak Sultan Syahrir, dan Pak Hazairin. Jadi ini adalah tugu yang dibangun kemudian di halaman Museum Aditya Warman dalam tujuan memperkenalkan kepada generasi muda atau masyarakat mengunjungi siapa-siapa saja pahlawan yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah Tugu Pahlawan Tanpa Nama. Tugu Pahlawan Tanpa Nama ini pendiriannya setelah dibuat patung Bagindo Aziz Khan dan dilanjutkan dengan Tugu Pahlawan Tanpa Nama.
Nah, Tugu Pahlawan Tanpa Nama ini adalah suatu bentuk monumen penghargaan kepada para pahlawan yang tidak diketahui siapa-siapa saja namanya, yang pernah ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan di Kota Padang dan di Sumatera Barat secara umum. Dan tugu ini yang menarik adalah tugu ini berdiri di atas sebuah tugu yang disebut sebagai Michel Monument di masa lalu. Nah, Michel ini adalah pejabat di pemerintahan Hindia Belanda di masa lalu sebagai Gubernur Jenderal Militer, dan dia menguasai wilayah Aceh, Sumatera Tengah hingga ke selatan dulunya. Satu Sumatera, bisa dibilang dia adalah seorang yang menguasai Pulau Sumatera dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, Michel ini tewas di Perang Bali, sehingga pemerintah Hindia Belanda membuat monumen penghargaan berupa tugu di sini di masa lalu, sebelum Tugu Pahlawan Tanpa Nama ini berdiri. Nah, tugu yang difungsikan sebagai peringatan terhadap Michel ini dibangun dengan menggunakan bahan perunggu dengan gaya arsitektur gotik di masa lalu. Ada 3 di Indonesia, itu selain di Kota Padang, ada juga di Batavia atau di Jakarta di dekat katedral, lalu ada juga di Bandung satu lagi. Michel Plain adalah lapangan Michel, yang mana semua aktivitas kemiliteran itu ada di sini di masa lalu, berpusat di sini pemerintahannya. Jadi di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Sumatera Weskas atau Padang Residensi itu mengenal jalan-jalan yang ada di sekitar lapangan atau Michel Plain ini. Seperti yang di sebelah kanan adalah, atau sebelah barat adalah jalan Juliana Strat, lalu ada jalan Pangeran Inggris itu Strat William, lalu ada Prince Strat di sebelah selatan. Selama perjuangan kemerdekaan, ternyata tugu tersebut diambil dan digunakan oleh pendudukan Jepang pada masa lalu guna menjadi bahan untuk pengolahan pembuatan senjata. Nah, hilangnya tugu itu sebenarnya tidak terlepas dari pendudukan masa Jepang di masa lalu. Lalu dapat kita lihat di sini, di halaman Museum Aditya Warman juga ada sebuah pesawat. Ini pesawat asli ya, pesawat Harvard. Jadi ini adalah pesawat yang digunakan pada masa perang di masa lalu. Dan diserahkan oleh AORI pada tahun 1979 ke Museum Aditya Warman untuk ditampilkan di halaman museum. Pesawat ini diserahkan oleh Marskal TNI Pak Ashadi Cahyadi pada tahun 1979. Pendirian museum yang dimulai pada tahun 1974 hingga diresmikan pada 1977 memberikan informasi bagaimana sebenarnya Museum Aditya Warman ini berdiri. Salah satunya seperti rumah gadang yang ada di belakang kita sebagai bangunan utama yang telah digunakan sebagai ruang pamer museum. Jadi konsep dasar dari rumah gadang ini adalah penggabungan 2 model rumah yang merujuk pada keselarasan yang ada di Minangkabau, yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago. Jadi ini adalah suatu kombinasi dari arsitektur. Nah, Koto Piliang di dalam masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sistem menitiak dari Ateh, atau dalam artian aristokrat. Sedangkan ada masyarakat keselarasan Bodi Caniago yang membusik dari bumi, artinya adalah masyarakat yang demokrasi. Nah, model Bodi Caniago, untuk Bodi Caniago itu kita bisa dapat lihat dari bangunan utama bagian ujung, tidak yang naik ya, tapi yang ujung ini, atap yang ujung paling dekat sampai ke sini, dia modelnya adalah model rumah gadang Gajah Maharam. Nah, setelah itu ditambahkan di bagian kanan dan kiri ada anjungan yang agak tinggi, itu adalah model bangunan yang keselarasan Koto Piliang,
itu di dalam naskah ada yang menyebut Alang Babega, rumah gadang Alang Babega. Nah, cuma pada dasarnya harapan untuk menyampaikan informasi ikonik Sumatera Barat dengan model rumah gadang itu terekspresikan pada arsitektur ini. Yang mana ketika kita telaah pada sebuah naskah ada itu menyebutkan tentang rumah gadang 9 ruang, di mana rumah gadang 9 ruang itu adalah hasil ekspresi para arsitek-arsitek tradisional di masa lalu yang menggambarkan bagaimana sebuah rumah gadang dilihat dari ekosistem limbago yang ada di masyarakat di masa lalu. Nah, rumah ini juga memiliki atau bangunan ini juga memiliki bagian yang disebut sebagai Surambi Aceh di bagian depan yang menjorok ke depan. Nah, Museum Aditya Orman pada lingkungan atau dari tata ruangnya juga ada dilihat ada kolam. Kolam itu secara umum, secara filosofis, secara umum itu dikenal sebagai simbol kesucian atau mensucikan. Dan biasanya di depan rumah gadang itu dia ada tempat untuk bersuci atau untuk membersihkan tangan bagi para tamu-tamu yang hendak berkunjung atau naik ke atas rumah gadang. Ada 2 rangkiang tinjau lawi, yang mana rangkiang ini difungsikan untuk menyimpan padi dan beras, yang mana pemfungsiannya juga tidak hanya untuk orang yang memiliki rumah gadang atau yang tinggal di rumah gadang, tapi juga para orang-orang niaga atau orang pedagang atau orang yang sedang melakukan perjalanan dan membutuhkan sesuatu untuk dimakan ketika dia tidak ada sesuatu untuk dimakan dapat digunakan seperti itu. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, heraldika, filologika, keramologika, seni rupa dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan kerajaan Damastraya, yaitu berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. The main collections at the Aditya Orman Museum are grouped into 10 types of collections, including geology or geography, biology, ethnography, archaeology, historicity, numismatics or heraldics, philology, keramology, fine arts, and technology. Another collection that is owned by this museum is an ancient relic of the Damastraya Kingdom, namely a duplicate of the Bhairawa statue and the Amoghapasa statue. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Minangkabau di masa lalu. Seperti di sana ada cupak. Cupak itu adalah takaran ya, takaran untuk menimbang berat atau mengambil padi atau beras ketika hendak dijual. Dan juga di sini juga ada pisau. Lalu ada juga gantang di sana. Ya, pada dasarnya ini adalah teknologi yang digunakan pada keseharian hidup masyarakat. Ini juga ada suluh. Kalau orang suluh itu semacam obor ya, tapi dia sudah disiapkan ketika hendak melakukan perjalanan, baik perjalanan jauh ataupun dekat, dan digunakan pada malam hari. Baik, satu hal yang sangat penting sebenarnya yang perlu diketahui ketika kita berkunjung ke Museum Aditya Orman adalah koleksi-koleksi yang berkaitan dengan geologi. Geologi itu adalah batuan ya. Dan kenapa itu sangat penting? Karena di dalam sejarah Sumatera Barat itu merupakan home base atau homeland bagi masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai masyarakat penghasil emas, gitu. Nah, bangsa Eropa, bangsa manapun yang tertarik dengan benda-benda mineral itu datang melakukan eksplorasi, seperti misalnya yang ditulis oleh Raden Mahfad di dalam Mystery Wind Sumatra Island itu menceritakan tentang potensi yang ada di Minangkabau di masa lalu. Nah, dapat kita lihat di sini merupakan
contoh-contoh yang pernah dikumpulkan terkait dengan peninggalan-peninggalan geologinya ada batu bara yang saat sekarang kita mengenal ada batu bara dari Sawalunto, Ombilin, salah satu produk batu bara terbaik di dunia hingga saat sekarang. Lalu ada juga mangan itu adalah batuan yang mengarah kepada batu bara tapi memiliki campuran emas yang juga memiliki sumber-sumber emas. Nah, batu-batuan ini terbentuk karena ada sebuah proses fisika dan kimia di alam. Kita tahu bahwa di Sumatera Barat memiliki banyak pegunungan, terbentuk dari beberapa gunung dan juga termasuk wilayah yang ada di dunia yang memiliki gunung terbanyak, seperti itu. Nah, itu cukup beragam lah sumber daya alam mineralnya secara geologi, termasuk struktur morfologinya. Satu hal yang terpenting lagi seperti barusan beberapa waktu ini kita menjadikan semen Padang sebagai warisan cagar budaya nasional, yang mana semen Padang itu adalah pabrik semen tertua di Indonesia yang menghasilkan semen dan penggunanya menyebar di Indonesia dan ke luar negeri. Nah, itu terbuat dari batuan yang bisa kita lihat di ujung itu ada batu gips. Batu gips itu adalah batu kapur. Dia semacam kalk, difungsikan sebagai kapur, dan kapur itu di dalam proses pengolahannya secara tradisional juga masih dipakai oleh para tukang-tukang yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah ruangan koleksi unggulan di Museum Aditya Warman, yang mana ini juga masih baru dipamerkan, baru berjalan 1 tahun. Jadi masyarakat Minangkabau atau budaya Minangkabau di masa lalu yang saat sekarang dikenal dengan Sumatera Barat itu memiliki beragam model perhiasan. Jadi perhiasan ini pemanfaatannya berdasarkan lokasi penempatan di badan ya, seperti perhiasan bagian kepala, bagian leher, bagian tangan, bagian badan, dan bagian pinggang. Itu yang dapat kita lihat di sini bahwa ketika di dalam tradisi Minangkabau orang mengatakan ada deta dan ada salua, kita juga memiliki salua ameh yang merupakan sebuah replika yang ditampilkan, dan ada juga ike atau ike galuang orang menyebutnya, ditempatkan di bagian kepala laki-laki. Juga ada ini suntiang atau mahkota perhiasan yang cukup beragam. Karena apa? Karena masyarakat di Minangkabau cukup banyak suku-sukunya yang ada seperti itu. Lalu ada uncang juga, ada itu perhiasan laki-laki yang biasanya ditaruh di pinggang, yang mana ada terdiri atas beberapa alat seperti untuk membersihkan kuku, memotong kuku, lalu mengasah kuku. Lalu ada juga untuk pembersih telinganya. Ada juga ini renteng atau ini penempatan untuk tembakau dan kapur biasanya, gantungan. Lalu ada pandiang. Pandiang itu adalah ikat pinggang, kepala ikat pinggang. Di Minangkabau orang menyebutnya pandiang. Pandiang itu biasanya adalah simbol seorang panghulu atau pimpinan, atau mungkin di dalam naskah lama ada disebut raja juga di masa lalu yang bisa diidentifikasi berdasarkan pandiangnya. Nah, ini masing-masing perhiasan ini memiliki ragam hias yang cukup menarik sebenarnya untuk ditelaah. Karena kalau kita bicara tentang ragam hias, perpaduan kebudayaan itu bisa dilihat di sana. Seperti contohnya di dalam ikat pinggang perempuan ini, di dalam detail dari ukirannya itu ada semacam simbol burung fong. Artinya dulu masyarakat Minangkabau juga sudah kontak dengan masyarakat Tionghoa, dan itu dapat menjawab sebenarnya bahwa masyarakat Minangkabau di masa lalu cukup terbuka dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Hal lain misalnya seperti perhiasan-perhiasan ini atau ragam hias ini muncul dan dibuat oleh para seniman yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam terhadap sebuah model simbol yang barangkali tidak setiap orang bisa memahaminya. Dan simbol-simbol tersebut muncul tentu berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, budaya, dan kemampuannya dalam mengekspresikan simbol tadi. Nah, di sini juga ada suntiang dengan gaya kuku
Ya biasanya kupu-kupu itu kan karena pengaruh budaya Eropa yang senang dengan kupu-kupu. Dan ada gelang, nah, ini ada galang gadang. Galang gadang itu dari Koto Gadang ya, masyarakat Koto Gadang yang umumnya memakai. Dan cukup banyak lagi koleksi-koleksi yang bisa digunakan untuk sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat dan menjadi daya tarik bagi masyarakat, ataupun dikembangkan lagi di masa mendatang menjadi sebuah hasil yang bisa dijual sebagai souvenir yang mencirikan kebudayaan Minangkabau. Nah, ini yang cukup menarik. Satu, seperti gelang ular ya. Gelang ular itu memiliki filosofi agar setiap orang pemakainya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai jahat yang ada datang baik dari orang lain ataupun dari unsur-unsur alam ke dalam dirinya. Dan gelang ular ini adalah pengembangan model dari gelang yang dipakai oleh Arca Bhairawa atau Arca Aditya Warman yang dapat kita lihat replikanya di Museum Aditya Warman. Aslinya ada di Museum Nasional. Itu setiap pergelangan, baik pergelangan tangan, 2 tangan dan 2 kaki itu memiliki gelang ular. Padati sendiri adalah suatu bentuk kearifan lokal dan kemampuan masyarakat Minangkabau di masa lalu terkait dengan kegiatan-kegiatan perdagangan. Jadi berdasarkan beberapa catatan sejarah, dulu orang berniaga itu menggunakan kuli angkat untuk memindahkan barang. Cuman pada perkembangan selanjutnya belum dapat dipastikan siapa penemunya. Konsep dari Padati ini sendiri terdokumentasikan. Jadi masyarakat Minang pada umumnya melakukan perdagangan jarak jauh itu membawa barang beban berat itu menggunakan padati. Nah, padati ini biasanya ditarik oleh kerbau ya. Umumnya di Minangkabau itu menggunakan kerbau, tapi ada juga yang menggunakan sapi dan dalam situasi tertentu dia menggunakan kuda juga. Kadang seperti itu. Umumnya di Minangkabau padati ditarik menggunakan kerbau. Nah, selain digunakan sebagai beban angkat, padati ini memiliki sebuah ruang gabung dengan barang-barangnya, di mana si orang yang berniaga itu bisa beristirahat di dalamnya. Gitu. Dan kerbau pada masa lalu mungkin lebih persis sama dengan kendaraan otomatis sekarang ya. Kerbau malah bisa lepas dengan sendirinya untuk berjalan ke arah tujuan si pedagang tadi, seperti itu. Anda ingin tahu lebih lanjut tentang budaya dan sejarah peninggalan Minangkabau?